Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Herunisa, NPM saya 10 12 10 30 dari kelas 4 manajemen. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dan teknologi kini telah merubah cara manusia secara drastis. Komunikasi organisasi adalah seperangkat perilaku spesifik yang diperlihatkan dalam suatu organisasi itu sendiri. Orang berbicara dan berinteraksi satu sama lain, yaitu dalam bentuk komunikasi organisasi. Di sini ada juga pengertian komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal yang tertulis yang diterapkan. Misalnya seperti pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat oleh perusahaan, buletin rutin organisasi, atau papan pengumuman. Komunikasi personal yaitu terjadi dalam level personal dan terdiri dari dua orang dalam organisasi melakukan proses komunikasi yang baik tatap muka maupun melalui media. Dan juga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya ada strategi komunikasi internal yang efektif. Poin yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. 2. Membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Poin ketiga, menargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk karyawan maupun manajer senior. 4. Pastikan pesan dan waktu di antara audiensi. 5. Memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Keenam, melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Poin terakhir yaitu mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan. Bahasan selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi internal. Tujuan yang pertama merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Kedua, komunikasi internal juga sebagai sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Tujuan ketiga, digunakan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi serta mempercepat penyelesaian konflik. Keempat, tujuan dari komunikasi ini yaitu sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan. Di sini juga disebutkan ada media komunikasi internal. Di sini ada majalah dinding atau mading, ada majalah surat, email, internet, presentasi, pertemuan face to face,
survei, buletin, dan koran. Pembahasan saya selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dalam komunikasi eksternal. Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik eksternal harus disampaikan secara informatif dan persuasif. External Public Relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi dengan publik di luar organisasi. Strategi komunikasi eksternal untuk membangun opini. Tugas inti dari seorang PR atau public relation adalah sinkronisasi antara informasi dari suatu institusi dengan reaksi dan tanggapan publik terhadap organisasi sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan tercipta pula suasana yang menyenangkan dalam interaksi institusi dengan publik. Strategi dalam komunikasi eksternal ini saya sebutkan ada beberapa. Yang pertama ada ability to communication, kemampuan berkomunikasi. Ada ability to organize, kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Ketiga ada ability on get with people, kemampuan sosialnya yang tinggi. Ada juga personality, integrity, berkepribadian yang jujur. Dan yang terakhir ada imagination, yaitu banyak ide yang kreatif. Tujuan komunikasi eksternal yang pertama, menjalin hubungan baik dengan publik eksternal, juga sebagai penyambung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi. Dan yang terakhir ada menyeleksi komunikasi eksternal. Di sini juga saya menyebutkan beberapa media komunikasi internal. Contoh yang pertama ada brosur, bakti sosial juga, konferensi pers, pameran, dan poster. Sekian pemaparan materi pembahasan mengenai komunikasi eksternal dan internal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.